Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Yusuf dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Sebuah media yang efektif dan efisien serta menyenangkan tentu menjadi dambaan dan kebutuhan untuk pembelajaran. Untuk mendapatkan media tersebut diperlukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah pemilihan media. Nah, dalam slide selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa prinsip dalam pemilihan ataupun pengembangan media pembelajaran. Nah, lalu dalam slide ini dijelaskan beberapa kriteria dalam pemilihan dalam pengembangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu instructional goal, yaitu tujuan instruksional yang akan dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jika kita kaitkan dengan kurikulum berbasis kompetensi, maka kita harus memperhatikan standar kompetensi, lalu kompetensi dasar dan terutama indikator. Lalu yang kedua yaitu instructional content, yaitu materi pembelajaran, bahan atau kajian yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, learner karakteristik media dan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan, lalu dikaitkan dengan karakteristik siswa, baik secara kuantitas ataupun jumlah ataupun kualitas. Seperti ciri-ciri dan kebiasaan siswa terhadap media yang akan digunakan. Lalu yang keempat yaitu media selection. Jadi adanya sejumlah media yang bisa diperbandingkan, karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah media atau media yang ada ataupun yang akan dikembangkan. Oke, kita lanjutkan ke kriteria selanjutnya. Di slide ini dijelaskan kriteria cara memilih media pembelajaran yang sudah ada. Erickson memberikan saran dalam mengembangkan kriteria pemilihan media dalam bentuk daftar cek. Bisa dilihat dalam tabel tersebut berisi 10 pertanyaan untuk memilih media. Tabel tersebut dapat digunakan untuk memilih media secara cermat. Selanjutnya ada kriteria lain untuk memilih media pembelajaran. Kriteria ini digunakan ketika kita akan membuat media pembelajaran secara sendiri. Kita harus melakukannya dalam 3 tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu define, yaitu fase perumusan tujuan, rancangan media apa yang akan kita kembangkan, beberapa persiapan awal dalam perencanaan media yang menyangkut bahan, materi, dana, serta aspek perencanaan lainnya. Lalu fase yang kedua yaitu develop atau fase pengembangan. Dalam fase ini sudah dimulai proses pembuatan media yang akan dikembangkan. Lalu fase yang ketiga yaitu fase evaluasi, yaitu fase terakhir yang menilai media yang sudah dikembangkan atau dibuat setelah melalui tahap uji coba, revisi, kajian dengan pihak lain. Lalu kriteria yang terakhir yaitu jika diakronimkan akan menjadi action, yaitu access, cost, technology, interactivity, organization, and novelty. Akses yaitu kemudahan akses yang menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh siswa. Akses tidak hanya meliputi fasilitas
tapi juga meliputi kebijakan. Dalam hal kebijakan, misalnya apakah orang tua siswa tersebut menyetujui penggunaan media tersebut. Lalu yang kedua yaitu cost atau biaya. Biaya juga harus dipertimbangkan. Media yang efektif tidak selalu mahal. Jika guru kreatif dan menguasai materi pembelajaran, maka akan memanfaatkan objek-objek untuk dijadikan sebagai media dengan biaya yang murah namun efektif. Lalu yang ketiga, teknologi. Mungkin saja kita tertarik kepada suatu media tertentu, tapi kita perlu perhatikan apakah ketersediaan teknologi dan mudah menggunakannya. Katakanlah kita akan ingin menggunakan media audio visual di kelas. Nah, kita perlu mempertimbangkan apakah ada listrik yang cukup dan sesuai di dalam kelas tersebut. Lalu yang keempat yaitu interactivity. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Jadikan media itu sebagai alat bantu siswa dalam beraktivitas. Misalnya puzzle untuk anak SD, siswa dapat menggunakannya sendiri menyusun gambar hingga lengkap, ataupun flashcard dapat dikondisikan dalam bentuk permainan dan semua siswa terlibat baik secara fisik, intelektual maupun mental. Lalu yang kelima yaitu organization. Kita juga harus mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat seperti sekolah. Pertimbangan yang juga penting yaitu dengan organisasi atau sekolah. Misalnya apakah pimpinan sekolah atau yayasan mendukung penggunaan media pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir yaitu novelty atau kebaruan dari media yang dipilih juga harus menjadi pertimbangan, karena media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik perhatian siswa. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.